Jadi, apa yang mereka bom di tempat kita? Jangan bilang ke aku kalau itu balasan. Itu reaksi atas apa yang kita tembakkan di sana. Mereka menembaki ibu kota. Serangan terbesar ke Moskow selama perang. Ukraina menyerang kilang minyak yang terletak tidak jauh dari Kremlin. Moskow dan wilayah Moskow pada hari Kamis 18 Juni mengalami serangan drone Ukraina yang paling masif. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa mereka mengklaim telah menembak jatuh sekitar 1.000 drone Ukraina sepanjang malam. Namun Moskow, wilayah yang paling terlindungi di Rusia, entah kenapa tidak terlalu merasakan kinerja pertahanan udara. Pabrik pengolahan minyak di kapotnya kembali menjadi sasaran serangan. Asap tebal membumbung di atas kota. Warga Moskow kebingungan dan entah kenapa mengeluh karena orang Ukraina di media sosial mengertawakan mereka. Dan sekarang warga Moskow menuntut simpati untuk diri mereka sendiri. Katanya mereka bukanlah yang berperang melawan Ukraina selama 12 tahun. Semua itu seolah-olah hanya Vladimir Putin saja. Namun, seperti yang diketahui kemudian, pada malam tanggal 18 Juni, pasukan pertahanan Ukraina menyerang tidak hanya kilang minyak Moskow, tetapi juga depot minyak, jembatan kereta api di atas kanal Crimea Utara, dan beberapa objek lainnya milik penjajah Rusia. Dan saat ini orang-orang Rusia sedang menghitung kerugian akibat serangan tersebut dan akibat kerja ceroboh pertahanan udara Rusia. Kenapa saya mengatakan ini? Karena telah muncul rekaman yang dengan jelas menunjukkan bahwa justru sistem pertahanan udara Rusia yang menembakkan proyektil ke kilang minyak Moskow ke pabrik tersebut setelah itu terdengar ledakan di sana. Artinya, apa yang tidak berhasil dihantam oleh drone Ukraina justru dihancurkan oleh pertahanan udara Rusia. Tapi sepertinya semua ini baru permulaan. Ukraina sudah semakin dekat untuk melancarkan serangan terhadap penjajah Rusia. Dengan kawanan rudal jelajah, rudal Ruta, yang akan mengordinasikan drone dengan kecerdasan buatan. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Bersambung. Sial, itu terbang lewat. Itu terbang lewat. Mereka menembak. Lagi-lagi terbang lewat. Terbang lewat. Itu dia terbang lebih jauh. Sialan. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Kena. Itu kena di mana? Bersambung. 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 Bersambung apa dia? Apa? Garis-garis di samping. Tidak ada, kecuali aku. Bahkan Ditanya. dan Jadi lanjutannya tidak ada. Para tukang kebun, paman Mumen, aku bisa mereka sudah pergi. Sudah dilengkapi. Mereka sudah pergi. Meteran sudah dilengkapi. Bersambung. Oh, pertahanan udaranya.
Nyaris tidak berfungsi, sialan. Sialan. Oh, satu lagi. Bersambung. Oh, pertahanan udara. Bersambung. Ada sesuatu yang lewat, sialan nembak. Oh, sialan. Oh, itu lewat. Mungkin dia mau nembak ke arahnya. Oh. Oh. Sudah beraksi. Jadi, Moskwa dan wilayah Moskwa pada hari Kamis 18 Juni mengalami serangan terbesar dari drone Ukraina. Secara keseluruhan, Moskwa sudah 3 malam berturut-turut diserang oleh drone, dan serangan hari ini disebut sebagai salah satu yang terbesar tahun ini. Kilang minyak Moskwa di kapotnya menjadi sasaran serangan yang memasok 40% pasar bahan bakar ibu kota Rusia. Kanal pemantauan mencatat setidaknya setengah lusin titik kebakaran. Karena ancaman tersebut, benar-benar semua bandara Moskwa ditutup dan di Sheremetyevo dilakukan evakuasi penumpang. Media sosial dipenuhi puluhan video tentang serangan dan kebakaran hebat di kilang minyak Moskwa. Dan itu jika dijelaskan secara singkat tentang apa yang terjadi. Lucunya, ketika saya membuka threads hari ini, entah kenapa sejak pagi saya melihat salah satu pertanyaan paling populer yang diajukan warga Moskwa adalah, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan kapan semua ini akan berakhir? Dengar, biar saya jawab singkat. Warga Moskwa, negara abal-abal kalian, maksud saya Rusia, memulai perang agresif dan berdarah melawan Ukraina sudah 12 tahun lalu pada tahun 2014. Selama bertahun-tahun, Rusia telah membunuh orang Ukraina. Sekarang, setelah kalian tahu apa yang terjadi, cepatlah lari ke Vladimir Putin dan tanyakan padanya kapan dia akan mengakhiri semua ini. Dan di sini kalian tahu rasanya ingin bertanya secara ironis kepada orang Moskow, di mana kalian selama 12 tahun ini? Baiklah, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Setelah serangan di Moskow, jalan lingkar Moskow MKAD yang merupakan salah satu jalur transportasi terpenting di kota, sebagian ditutup. Karena ancaman di udara, pihak berwenang terpaksa memperlakukan rencana cover. Akibatnya, drone memaksa semua bandara di Moskow menghentikan operasinya. Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky, dan Sheremetyevo. Kembali lagi, yang menarik adalah, menurut pejabat Rusia, setidaknya 5 distrik di wilayah Moskow terkena serangan. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia menyatakan bahwa sepanjang malam mereka menembak jatuh hampir 1.000 drone 4 rudal dan 10 bom udara. Namun, gambaran keberhasilan pertahanan udara ini dirusak oleh warga Moskow yang liar, yang membanjiri media sosial dengan rekaman kebakaran. Secara khusus, di internet beredar rekaman mengenai serangan dan kebakaran hebat di kawasan kilang minyak Moskow di kapotnya. Dan di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa video yang sangat penting. Dan saya langsung ingin menegaskan, lepasnya tutup tangki minyak saat ledakan itu bukan hoax. Tapi kita akan membahasnya nanti. Itu adalah momen yang sangat penting. Berlanggananlah ke kanal ini Agar tidak ketinggalan video baru, Jimat Perjuangan. Hanya seorang tukang kebun.
Singkatnya, itu saja. Di belakang itu ada yang terbakar. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Itu meleset. Itu meleset. Itu dia terbang lebih jauh. Jalan. Hei, kamu lihat, aku merekamnya. Itu kena di mana? Seperti yang Anda lihat, drone Ukraina dengan tenang terbang satu persatu di langit Moskow, diiringi suara tembakan dan mengenai target. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Ukraina memutuskan untuk menyerang lapangan merah saat parade kemenangan pada 9 Mei. Nah, itulah sebabnya kalian orang Rusia harus menganggap serius bahwa Ukraina telah membiarkan kalian merayakan 9 Mei. Tidak ada yang lucu lagi di sini. Dalam rekaman saksi mata, terlihat beberapa kebakaran sekaligus di kilang minyak Moskow. Dalam salah satu rekaman, terlihat bagaimana atap tangki benar-benar terlepas akibat hantaman. Dan inilah momen kunci dari serangan ini. Banyak orang sudah mengaitkan ledakan ini dengan drone Ukraina. Tapi jika kita perhatikan baik-baik video ini, kita akan melihat bahwa sebelum ledakan tangki ini yang atapnya terlepas, terlihat peluncuran rudal pertahanan udara tepat ke arah ini. Dan rudal inilah yang menghantam tangki bahan bakar sehingga atapnya terlepas dan terlempar. Secara keseluruhan juga terlihat bagaimana pertahanan udara Rusia menembak secara sembarangan ke udara, sama sekali tidak mengenai drone. Pada akhirnya, menurut perkiraan kanal Osin, di wilayah kilang minyak Moskow setidaknya muncul 5 titik kebakaran. Dan sekarang yang paling penting, perusahaan tersebut terletak hanya 15 km dari Kremlin. Kilang minyak tersebut dimiliki oleh Gazpromneft dan merupakan salah satu perusahaan pengolahan minyak terbesar di Federasi Rusia. Pabrik tersebut mengolah sekitar 12 juta ton minyak per tahun dan memasok sekitar 40% pasar bahan bakar Moskow. Artinya sekarang, di Moskow juga akan terjadi kekurangan bensin. Lebih tepatnya, bensin di SPBU sudah hampir tidak ada. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan bahwa malam ini sarana serang jarak jauh Ukraina untuk kedua kalinya dalam seminggu berhasil mencapai wilayah Moskow. Sasaran juga berhasil dihantam di wilayah Rostov dan di wilayah Ukraina yang sementara diduduki. Itu menurut pernyataan Zelensky. Ini adalah respons yang sepenuhnya adil terhadap serangan Rusia terhadap kota-kota Ukraina. Dan Zelensky secara langsung menyatakan, kutipan, sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini, dan Rusia harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam diplomasi. Selain itu, Zelensky menyatakan bahwa orang-orang Rusia, khususnya warga Moskow, seharusnya akhirnya mempengaruhi diktator botak dan bau mereka, Vladimir Putin, jika mereka tidak ingin konsekuensi perang lebih lanjut. Jika mereka tidak ingin orang Ukraina menertawakan mereka di Troitsa.
Orang Ukraina ketika domba-domba tak bersalah ini dalam tanda kutip berkata, "Kenapa kami? Apa yang sedang terjadi?" Bukan kami yang memulai perang, itu semua Putin, itu semua para politisi. Kami sama sekali tidak terlibat politik, kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu semua bukan kami, kenapa kami yang diserang? Saya terutama suka komentar-komentar ketika orang-orang Moskow yang tidak terurus ini menulis, "Oh, apa yang dilakukan kilang minyak kepada kalian?" Ya sudah, kalian di sana di garis depan membunuh babi-babi Rusia itu. Tapi apa yang dilakukan kilang minyak di Moskow kepada kalian? Kenapa kalian menyerangnya? Atau teriakan-teriakan seperti, "Sekarang pasti akan ada serangan balasan ke Kiev." Selanjutnya, Presiden Ukraina menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima serangan di wilayahnya dan siap membuat neraka yang sesungguhnya bagi orang Rusia. Berikut kutipannya. "Kami sudah bilang kami akan memburu mereka. Jika Putin tidak mau mengakhiri perang ini, ingin terus melanjutkan, kami tidak akan diam saja, kami akan membalas." Saya ingatkan tentang serangan Rusia ke Lavra Kiev Pechers. Ukraina juga sedang menyiapkan balasan untuk itu. Dan di sini, orang Rusia akan menghadapi neraka yang sesungguhnya. Media militer Defense Express melaporkan bahwa Ukraina sudah hampir bisa melancarkan serangan terhadap penjajah Rusia dengan kawanan rudal jelajah Ruta yang akan dikoordinasikan oleh drone dengan kecerdasan buatan. Secara khusus, dua perusahaan Shield AI dan Destinus telah berhasil melakukan serangkaian uji coba integrasi kecerdasan buatan tempur Hivemind ke dalam berbagai jenis drone. Pengujian tersebut membuktikan kemampuan pengendalian drone secara otonom langsung saat penerbangan. Dan baru-baru ini di garis depan tercatat serangan drone otonom pertama dalam sejarah dan eliminasi seorang Rusia tanpa keterlibatan manusia sama sekali dalam serangan tersebut. Semuanya dilakukan oleh kecerdasan buatan. Jadi, orang Rusia sebaiknya bersiap menghadapi serangan agar nanti tidak menulis lagi kenapa kami yang kena. Dan untuk mengantisipasi teriakan orang Rusia di kolom komentar seperti "sekarang pasti akan ada serangan ke Kiev", saya akan menjawab, orang Rusia yang kotor dan liar. Kiev sudah diserang selama 5 tahun. Dan diktator botak kalian, Vladimir Putin, sudah menggunakan semua jenis rudal untuk menakut-nakuti dan menyerang. Tidak berhasil. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika kalian ingin mendukung channel YouTube ini, kalian bisa memberikan donasi melalui tautan dan rekening yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa. Moskow, wilayah Moskow. Coba bilang, gimana kabar kalian? Apakah menurut kalian wajar kalau kita sampai pada titik di mana kita di wilayah Moskow tidak bisa menemukan tempat perlindungan, bahwa sudah lama terjadi serangan di ibu kota? Jangan bilang pada saya kalau ini adalah balasan, ini adalah reaksi terhadap apa yang kita lakukan di sana dengan menembaki mereka. Ibu kota sedang ditembaki. Wilayah lain juga tidak boleh melihat ini. Bagaimana menurutmu tentang situasi yang terjadi sekarang? Kami benar-benar syok berat.